Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Syar'i Indonesia yang selalu menghadirkan bahasan inspiratif, bermutu dan kaya informasi. 3, 2, 1, bersama dalam takwa. Alhamdulillahirrabbilalamin, bunda-bunda sahabat Syar'i Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita sudah datang narasumber muslimah yang sangat inspiratif. Seperti yang kita tahu bunda-bunda bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. Karena sektor pertanian ini memiliki fungsi untuk mendukung ketahanan pangan di masyarakat, kemudian juga memberikan lapangan pekerjaan dan juga sebagai sumber pendapatan. Namun dari pentingnya sektor pertanian ini, tidak sedikit juga bunda-bunda di rumah juga yang menganggap sektor pertanian ini inferior ya, karena dianggap kotor, kemudian juga kolot. Tapi mungkin setelah kedatangan narasumber ini dan sharing dari muslimah inspiratif ini, paradigma bunda-bunda di rumah juga bisa berubah, bahwa pertanian juga tidak segurem itu ya ibaratnya. Seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bunda-bunda sahabat Syar'i Indonesia, di studio kita sudah hadir muslimah inspiratif yang merupakan duta petani milenial Jawa Barat, yakni Bunda Imas Wartisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Bun. Alhamdulillah, semoga ibadah di bulan Ramadannya lancar-lancar ya Bun ya. Amin ya Allah. Iya, amin ya. Bunda, mungkin di rumah tuh pengen tahu nih bunda-bunda sahabat Syar'i di rumah, sebenarnya gimana sih awal merintis karir sebagai muslimah yang berkarir di dunia pertanian atau berkebun? Karena bunda-bunda di rumah mungkin juga pengen dapat insight nih gitu. Jadi kira-kira perintisnya di awal gimana sih gitu dan seperti apa? Bisa diceritakan Bunda? Baik, terima kasih Bunda Mutia. Jadi awal cerita saya terjun ke dunia pertanian ya. Jadi pada tahun 2016 setelah saya menikah, saya langsung terjun ke pertanian. Padahal dulunya itu saya kuliah di jurusan keperawatan Bun. Jadi memang lintas jurusan banget ya kerjaannya. Jauh banget ya dari jauh kesehatan ya. Dari mengurus merawat orang sampai merawat tumbuhan sekarang Bun. Iya betul, sama-sama makhluk hidup ya sama-sama makhluk hidup yang perlu kita rawat juga dan perlu kita jaga juga Bun. Jadi pada saat itu saya lulus kuliah kemudian menikah dan kebetulan suami saya terjun di dunia pertanian juga. Di sana saya melihat bahwa banyak peluang di dunia pertanian yang harus kita kembangkan bersama gitu Bun. Jadi saya motivasinya awalnya hanya ingin membantu suami saya untuk mengembangkan bisnis pertanian ini gitu Bun. Nah dari sana kok nyaman ya, kok jadi keterusan ya kok jadi keterusan gitu, ya. Masya Allah, dan ternyata Masya Allah banyak sekali hal positif yang bisa saya dapatkan di dunia pertanian, bahwasannya dunia pertanian itu nggak sekotor dan sekolot yang orang lain pikirkan mungkin Bun. Sempat merasa minder ya dari keperawatan terus langsung terjun ke dunia pertanian yang mungkin mana tidak berkorelasi ya. Tidak berkorelasi, tetapi di sini justru saya menemukan titik bahwa ini dunia saya ternyata gitu, karena sebetulnya kan saya basic dari keluarganya petani juga gitu kan. Background keluarganya juga bertani ya Bun ya. Background keluarga semua bertani, kakek, ayah bertani, tetapi saya kenapa kuliah di keperawatan kesehatan, mindset saya tuh pengen dirubah gitu, jangan sampai ini orang tua petani, anaknya petani juga nih gitu kan. Pada saat itu tetapi ternyata mindset saya tuh salah gitu kan. Ternyata bahwa di sektor pertanian itu sangatlah banyak peluang usahanya, peluang bisnisnya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir tahun ke-7 ya saya subhanallah, alhamdulillah ya Masya Allah ya. Sampai akhirnya saya mempunyai karyawan di beberapa, ada yang di Cianjur, ada yang di Pangalengan gitu kan. Jadi memang membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas gitu Bun ya. Alhamdulillah betul. Ada berkahnya di sana gitu kan. Begitu sih Bun awal merintisnya. Motivasinya hanya membantu suami saja gitu awalnya. Iya betul. Kemudian jadi selain ibadah ternyata karirnya kok
seneng Iya, ya di iya seneng. sana, Kok akhirnya bagus kok gitu bagus ya. ya, kok menarik Iya, iya gitu ya. betul gitu, Nah Bun. tadi tuh Bunda Ima sudah cerita tuh bahwa memang di sana tuh membuka lapangan pekerjaan ya, Mm, alhamdulillah. Jadi ini sebagai ladang amal untuk masyarakat yang lain iya. sebagai sumber pendapatannya. Nah kira-kira ada manfaat lain gak sih yang Bunda rasakan setelah 7 tahun untuk menggeluti sebagai petani ya, Iya, petani milenial di sini? Apa sih kira-kira manfaatnya sebagai petani? petani. Mhm. Kalau manfaatnya buat diri sendiri tentunya ya Bun ya lebih sehat. Karena kan Iya, kita aku sih nggak tiap hari on farm ya ke lapangan iya. karena ada suami yang fokus di lapangan gitu. Tetapi kita seminggu seminggu tuh bisa 2 sampai 3 kali kan ke lapangan Mhm. untuk controlling dan lain sebagainya. Kesehatan kita juga lebih stabil, Terjaga terjaga gitu kan, betul. emosional kita juga lebih yang apa ya, stabil juga gitu. Karena kan kita kerja di lingkungan yang udaranya juga cukup bagus Iya gitu kan Bun ya, di betul. Alam lapangan ya, sekali alam ya Bun sekali ya. ya, Iya betul. betul. Kemudian manfaatnya juga untuk lingkungan sekitar mungkin ya Bun ya, kita bisa memproduksi sayuran yang sehat gitu kan, Oke, alhamdulillah ya. berarti sistem budidayanya ini yang Iya. ramah lingkungan ya Bun ya? Iya, tentunya yang ramah lingkungan, Bun. Oh luar Karena biasa, saya Masya pernah Allah. juga dulu Mhm. sebelum yang mencoba pertanian terpadu ya, ramah lingkungan ini, saya dulu bertani konvensional juga, tetapi tidak efektif ternyata gitu, karena kita hanya mengandalkan pasar tradisional kan. Iya. Dari segi harga juga tidak menjamin bagus Mhm. atau gimana gitu, malah kita mendapatkan kerugian kan kalau tidak bisa Mhm. membaca pasar ya, Bun ya. Betul. Tapi alhamdulillah setelah saya mengganti metodenya dengan pertanian terpadu gitu, ada manfaat untuk lingkungannya, alhamdulillah sampai sekarang harga juga pasar juga ngikutin gitu, Oh jadi lebih bagus lebih dibanding bagus. pasar Iya, konvensional betul tentunya betul. ya. Kalau pasar konvensional itu kan ibaratnya kita tebakan-tebakan harga ya. Oh Iya, oke. kan kita nanam itu gak tahu ya. Iya. Nanam sekarang contohnya nanam kentang, kita nggak Mhm. tahu nih nanti pas panen apakah lagi mahal, apakah lagi murah kan Oh oke gitu. oke. Dan setelah mengganti sistem pertaniannya diganti polanya, alhamdulillah saya mencari pasar dulu terlebih dahulu yang Mhm. bisa kontrak nih join sama sama perusahaan kita gitu kan. Mhm. Alhamdulillahnya ketemu dan sampai tahun ke-6 sekarang masih komit sama pihak perusahaan. Jadi Wow, kita Masya juga Allah, bisa luar biasa bisa Bunda. sharing sharing profit ke mitra tani kita gitu Bun. Iya, Jadi kayak ngelola pertanian terus kita juga bisa ada nilai pahalanya juga gitu kan, betul. membukakan rezeki untuk orang lain ya Iya, ibaratnya gitu. betul betul Karena betul. cita-cita aku tuh dulu pas awal masuk ke dunia pertanian itu gimana caranya aku bisa bermanfaat untuk orang lain kan ya Iya. tentunya. Nah sekarang kan di daerah saya tuh banyak petani-petani kecil, ya udah kita garap kelola gitu, terus Sama-sama ya menjadi sama-sama iya mitra. menjadi Iya, mitra menjadi mitra gitu. di sana. Kita janji kita kasih harga yang bagus, dengan mereka untung kita untung gitu, jadi nggak saling merugikan gitu Bun. Oh, luar biasa, Iya, Masya Allah. Jadi memang Bun Imas ini juga melakukan mitra ya dengan iya. petani-petani yang lainnya Bun untuk melakukan budidaya pertanian. Dan tadi yang Betul. disinggung adalah budidaya pertanian terpadu nih. Ini menarik sekali Bun. Sebetulnya apa sih yang membedakan budidaya pertanian terpadu dengan konvensional yang lainnya gitu? Karena kan kalau yang mungkin bunda-bunda di rumah belum tahu nih yang terpadu tuh seperti apa Iya, iya. sih sebetulnya gitu. Terus apa sih kira-kira mungkin ada yang dijaga dari apa namanya dari lingkungan, dari apa namanya hasil Iya, panennya hasil mungkin ya. Nah, panen. bisa diceritakan Bun, Iya. barangkali bunda-bunda di rumah juga belum pada tahu nih. Iya, baik Bun. Jadi kalau kita berbicara dengan pertanian terpadu ya, dalam satu lingkungan itu ada pertaniannya, ada peternakannya. Jadi otomatis saling berkesinambungan gitu. Oke. Kan ibaratnya kita kita juga low pestisida hampir organik ya. Bahkan ada yang sayur organik juga gitu Wow, di iya kebun iya. karena itu kebunnya terpisahkan Bun. Kalau Mhm. pertanian organik sama pertanian yang konvensional itu tidak bisa digabung. Iya, Iya. harus memang betul-betul diisolir ya, Bun Iya, ya? harus betul-betul Mhm. diisolir. Nah, sehingga yang pertanian organik ini kami gabungkan dengan peternakannya. Ada peternakan kebetulan di kelompok tani saya juga ada peternakan kambing, kemudian Mmm. peternakan ayam gitu. Jadi
dari kotoran hewan itu kita jadikan pupuk di produksi sayuran organiknya gitu. Kemudian si Oke. kelebihan overpanen kadang suka ada aja ya, selain kita berikan gitu kan Iya, sama iya. tetangga gitu, Iya. sama saudara gitu, kita juga bisa menjadikan pakan untuk Untuk hewannya itu hewan yang itu sendiri, diternak. sendiri, ternak sendiri. Oh, Jadi oke, baik betul-betul sekali ya. berkesinambungan Iya semuanya betul, gitu sebuah kan. rantai Sebuah ya, rantai, iya sebuah betul rantai Bun. ya yang saling berkesinambungan dan saling ketergantungan Iya, jadinya iya ya. betul. Wah, Masya Allah Bun. Jadi memang selain juga apa namanya memberikan jaminan Iya, kepada konsumen konsumen betul. agar lebih sehat Iya, juga iya. mungkin ya Bun ya, karena tadi disebutkan bahwa low pesticide tapi juga menjaga alam mungkin Iya, ya Bun menjaga ya, alam lebih itu menjaga alam lebih karena mungkin residu pestisida mm, sekarang kan sudah sangat banyak ya iya, Bun ya iya gitu. betul betul Bun. Bukan hanya untuk ke tubuh kita tapi Mm-mm. juga untuk lingkungan. Iya. Jadi dengan sistem pertanian terpadu ini untuk mereduksi Mm. residu-residu pestisida yang Timbulkan, ditimbulkan. iya Masya betul Allah. betul Bun. Bun, saya pengen tahu nih sebenarnya peluang bisnis di era modern ini ya. Tadi kan sudah disebutkan ada organik gitu. Iya. Sebenarnya peluangnya sejauh mana sih untuk pertanian organik dibanding konvensional? Mm. Karena tadi kan Bun sudah apa namanya mulai banyak merintis juga untuk Iya. pertanian terpadu dan juga ke arah organik. Nah, itu peluangnya seperti apa sih, Bun? Peluang di pertanian organik sangat besar Bun. Di era modern sekarang tuh sangat orang-orang tuh pengen yang happening banget, sayur organik sehingga kan sayuran yang biasa tuh udah kurang ininya ya, Iya, kurang menarik gitu kan terkesannya gitu. karena healthy lifestyle mungkin Iya, ya, healthy Bun ya. lifestyle. Saat Mhm. ini kan orang-orang mengedepankan kesehatannya buat Iya. tubuh gitu. Tapi di sisi lain konsumen sendiri juga harus memahami bahwa sayuran organik itu tidak semuanya mulus. Terkadang ada Mhm. konsumen yang pengen sayur organik tapi mulus gitu Iya, Bun. iya, 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 Padahal iya. yang namanya organik kita nggak pakai pestisida kan gitu. Jadi di sisi konsumennya juga harus ada pengertian karena itu kendala kami ketika memasarkan sayuran organik terkadang ada penolakan dari Penolakan, konsumen iya. ya, karena misalkan sayurannya ini bolong-bolong Bun, nggak bisa nih aku Mhm. mengkonsumsi sayuran yang bolong atau gimana lah Iya. gitu, padahal di sana tuh kita nggak pakai pestisida ya otomatis gitu. Pestisida kimia mungkin ya, Iya Bun ya? pestisida Karena kimia nabati mungkin masih masih pakai ya, pakai ya, cuman kan pestisida nggak nabati. semulus kimia Betul, ya Bun ya betul. Karena gitu. tidak sejos Iya, kimia ya. tidak sejauh Iya, kimia betul sejos Bun. kimia. Jadi masih tetap Iya. ada Mm-mm. resiko Iya. kerusakan pada hasil panennya yang bolong-bolong Mm-mm. tadi. Betul Jadi sekali selain Bun. peluang tadi ternyata ada tantangan ya, Iya Bun ada ya. tantangan. Ada tantangan juga di masyarakat di mana ada tuntutan dari masyarakat pengen kalau yang organik itu mulus banget tapi ternyata Iya, nggak nggak bisa. bisa. Jadi bunda-bunda di rumah juga tahu nih kalau misalnya beli sayur organik itu jangan berharap juga semuanya mulus karena memang yang namanya pestisida nabati dibanding dengan pestisida kimia pasti akan ada perbedaan ya, Betul. perbedaan di mana pestisida nabati itu lebih menurunkan Iya. mungkin ya, Mm-mm. menurunkan dari intensitas serangan hama Hama penyakit penyakit. di lapangan, tapi sementara kalau kimia benar-benar dimatikan. Iya, Makanya tadi lebih menjaga alam itu iya, karena lebih seimbang ya. seimbang. Tapi resikonya bunda-bunda di rumah kalau misalnya beli sayuran organik mungkin akan ada bolong-bolongnya sedikit, tapi Iya, nggak usah betul. khawatir Bun. Jadi Tapi ini, peluangnya besar Bun kalau nah gimana pertanian nih organik tuh. peluangnya? Jadi kalau kita melihat peluang usaha di sayuran organik itu besar karena selain keuntungan yang kita dapatkan profitnya, tapi kita juga bisa menjaga kesehatan tubuh konsumen kita Iya, Bun iya, iya, gitu. betul, betul. Sekarang lagi booming banget nih sayuran organik gitu, sehingga peminatnya juga sekarang lagi happening banget, lagi banyak banget lah ibaratnya gitu Oke, kan. dibanding Jadi yang konvensional mungkin ya Bun iya, ya? iya. Apalagi Oh, kalangan menengah ke atas tuh mereka lebih memilih ke manfaatnya gitu iya kan Bun betul, ya. betul, betul. Jadi peluangnya juga sangat besar. Kemudian sekarang dari harga ya. Dari harga Mhm. juga kan sayuran organik beda ya Bun ya Iya, iya, sama betul, sayuran betul, yang lebih konvensional yang pricey lebih ya. pricey ya. Betul. Jadi sangat mudah juga kita kan mendapatkan peluang usahanya, jalan usahanya gitu ya Bun. Iya. Apalagi sekarang kan jualan tinggal diam aja di rumah, satet-satet di Iya, betul, online gitu online, kan betul, ya. betul, Apa-apa betul. kan sekarang online gitu. Jadi memang apalagi untuk kaum milenial nih khususnya ya. Jadi nggak ada nggak ada hal yang buruk kok tentang pertanian. Ya mungkin ada sih, cuman kita bisa meminimalisirnya gitu Bun. Iya, Karena apalagi sekarang udah ada smart farming dan lain sebagainya. Jadi betul, memang di era modern ini ya kita juga harus mengikuti teknologi-teknologi tersebut gitu. betul, Apalagi anak betul. muda yang wawasannya tentunya lebih luas lagi untuk Mhm. menjalankan usaha di sektor pertanian ini Iya, gitu betul, Bun. betul. Karena udah
udah nggak ini lagi sistem dulu tuh udah nggak Sistem bisa konvensional masuk. tidak Iya. bisa masuk ya, apalagi mungkin sekarang sudah banyak yang pintar-pintar Iya, ya Bun ya, betul, Bun. udah banyak yang well educated, jadi mereka pengennya yang sehat, Iya, yang yang bagus, bagus. sehingga demand-nya juga di masyarakat juga meningkat, Iya, sehingga betul. tidak hanya konvensional, sayuran organik juga menjadi salah satu peluang ya Iya, peluang untuk usaha. pertanian gitu. Menarik betul. sekali sih Bun, apalagi bisa sambil di rumah sambil rebahan. Iya, sambil bahan kita klik aja Tinggal klik gitu. ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong Bun Imas juga memasarkan lewat online juga ya? Aku online cuman belum ke marketplace gitu, Bun. Jadi masih yang japri-japri WA grup Oke, gitu. dari Iya, sekitar, dari iya. Karena gitu. perusahaannya Bun Imas ini langsung B2B dengan perusahaan yang Iya, lainnya ya? perusahaan yang lainnya, Bun. Oke, Jadi oke. paling kalau misalkan kita ada over panen, kita PO nih ke teman yang Oh dekat iya gitu iya, kan. betul Alhamdulillah ya, betul. Bun ya. Jadi Iya, nggak kebuang semua nih betul gitu betul kan. betul. Di sisi ya baik juga sih dikasihkan ke orang gitu kan. Ada Tapi nilai ada peluang sedekah, lagi ada nih, peluang lagi bisa nih. buat dijual selain Ya kan? dikasih ya kan? Milenial tuh harus bener-bener cari peluang yang tep gitu, langsung Betul dapat gitu, betul Bun, betul gitu betul betul ibaratnya. betul. Iya, Harus Masya Allah. cekatan lah, Bun, yang namanya Betul. milenial ya. Iya Jangan betul. mau kalah sama yang kaum kolonial ya, Bun. Betul sekali Iya, loh iya. Bun. Dan memang tadi yang disebutkan ya, bahwa yang namanya pertanian itu tidak semua buruk. Kadang sekarang tuh orang-orang tuh banyak yang aduh males deh, panas-panasan Iya, segala betul, macam. betul. Padahal itu tuh merupakan bagian hidup sehat juga Bun. Karena kita secara motorik itu juga terasah, kemudian jadi olahraga juga ya Iya. kan. Udah gitu juga mungkin melepas stres juga ya, melepas stres stres apalagi kita. kita langsung berhubungan langsung dengan tanaman ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Bun, saya dengar katanya Bun Imas ini aktif banget mengikuti organisasi-organisasi Iya. nih gitu ya, karena namanya juga Duta Petani Milenial. Hmm. Katanya lagi ikutan kompetisi juga nih, bisa cerita Iya. nggak nih apa nih lagi ngikut kompetisi apa? Iya, Bun. Jadi aku lagi ikutan kompetisi ajang pemilihan duta pengusaha pertanian ya di Masya Allah. tingkat Kementerian Pertanian. Tingkat Namanya- Kementerian Pertanian iya. ya, oke. Namanya yang Ambassador Agriculture. Iya, Iya. Ambassador Agriculture, Iya, oke. jadi di sana itu pengusaha muda pertanian semua, Bun. Nah, di sini kan yang diinisiasi oleh program YES yang diadakan oleh BPP SDMP Kementerian Pertanian. Kemarin alhamdulillah dari 1051 pendaftar, kemudian saya lolos menjadi 90 peserta. Wah, Iya, luar Masya biasa. Allah, Itu dari alhamdulillah. 1000 Iya, loh Bun, jadi 1051 ya, Bun ya. 1051 menjadi 90 besar. Iya, Wah, betul. luar biasa, Masya Dan Allah. kemarin sudah mengikuti bootcamp juga di Depok kemarin selama 5 hari untuk pemilihan 70 nominasi. Oh, Iya, yang ambasador, dan alhamdulillah masuk juga nih, Aduh, Bun. Masya Allah, luar biasa nih sahabat Syari Iya, Indonesia. Ini alhamdulillah. memang benar-benar inspiratif sekali. Berkat Iya. dukungan dan doa semuanya tentunya, Bun. Iya. Iya. Dan nanti pada bulan Juni akan diadakan lagi penyisihan atau pemilihan untuk menjadi 50 besar yang ambasador, dan itu akan diikut sertakan dalam mempromosikan dan mengajak kaum milenial untuk ikut aktif di bidang pertanian gitu, Bun. Oke, Iya. luar biasa. Mudah-mudahan menjadi insight baru ya, yang petani milenial ini bukan hanya kotor-kotoran dan Iya. kolot, ternyata banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan juga ternyata banyak manfaat-manfaat lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya memang kita cerdas mengambil peluang-peluang tersebut. Betul. Masya Allah, semoga sukses ya Bun, Amin, Bun ya Allah, Imas. Bun. Sebelum kita closing nih, kira-kira ada pesan gak sih dari Bun Imas untuk bunda-bunda di rumah tentang pertanian itu sendiri, atau kepada kaum milenial nih, bunda-bunda milenial tentang Bunda-bunda pertanian? milenial, ya. Iya, silakan loh Bun. Pesannya jangan malu lah, Bun, ibaratnya jangan malu bahwa pertanian itu balik lagi pertanian kotor, bahwa jadi mindset kitanya yang dirubah, paradigma kitanya terhadap pertanian yang dirubah. Apalagi sekarang saya berpesan kepada anak-anak milenial nih, kaum milenial gitu kan, bahwa di dunia pertanian itu sangatlah banyak peluang usaha. Jadi kita juga harus pintar mengambil peluang usaha tersebut. Kemudian kita harus yakin bahwa di depan itu masih banyak kesempatan-kesempatan untuk menjadikan hal pertanian itu sesuatu yang baik gitu, yang Iya, bagus betul, gitu, yang betul, inspiratif gitu, Bun. Betul. Seperti itu. Jadi harus tetap semangat, harus tetap kita bisa, kaum milenial itu harus
maju, mandiri serta modern, Bun. Iya, betul 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 Iya. betul. Memang harus ini ya, harus mandiri, modern, dan juga kalau pertanian tuh, kalau nggak ada pertanian kita nggak makan, Bun. Iya, ya betul. kan? Kita Jadi nggak makan. nggak makan, jadi nggak ada sektor pertanian kita nggak akan makan gitu loh. Betul, betul. Jadi jangan khawatir. Jadi petani itu juga bisa apa namanya, punya banyak peluang, kemudian juga bisa kita menjadikan sebuah profesi Iya, yang profesi. memang menjanjikan, cukup Iya. menjanjikan. Baik sahabat Syari Indonesia, karena waktu juga sudah terbatas nih. Terima kasih banyak loh Bun Iman, Sama-sama, Bun jazakillah Mutia. khair, mudah-mudahan Iya. sukses, Amin, amin, ya sukses Allah. selalu, apalagi untuk kompetisinya ya Bun ya. Amin, amin. Terima Mudah-mudahan kasih, Bun. ibadahnya juga lancar di bulan Amin, Ramadan ini. ya. Bunda-bunda sahabat Syari Indonesia, mudah-mudahan sharing saat ini bersama Muslimah Inspiratif ini juga memberikan inspirasi yang baik bagi bunda-bunda di rumah sahabat Syari Indonesia. Saya Mutia Syafiqah pamit undur diri, dan pastikan Anda terus mengikuti podcast sahabat Syari Indonesia. Temukan manfaatnya karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.